adu mulut sih pasti ada gitu. Terus saya bilang, ini di dalam ada nyawa yang harus ditolong. Nasibnya pasien Kemandak. Beberapa waktu lalu, mobil ambulans yang sedang membawa pasien terpaksa berhenti saat rombongan Presiden Joko Widodo lewat di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kabarnya mobil ambulans sudah akan memasuki area RSUD Dr. Murjani, namun terhalang ramainya masyarakat dan iring-iringan mobil Presiden yang melintas. Istana lewat Sekretariat Presiden pun memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian ini serta akan mengevaluasi pengamanan dan pengawalan VVIP. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, ambulans yang mengangkut orang sakit prioritasnya lebih tinggi daripada konvoi presiden sekalipun. Tertulis dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ada 7 kendaraan prioritas di jalan raya, yakni kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing, serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi, dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai urutan, kendaraan presiden memang berada di posisi keempat, sementara pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan yang hendak memberikan pertolongan kecelakaan berada di atasnya. Sebagai kendaraan prioritas, ambulans memiliki hak khusus untuk melanggar aturan lalu lintas di jalan raya seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu pengguna sepeda. Meski mengeluarkan sirine dan klakson yang kuat, masih banyak pengendara lain yang tak cukup memberikan ruang bagi ambulans untuk melintas. Inilah yang kemudian menggerakkan hati komunitas lintas ambulan Indonesia untuk memastikan ambulans bisa melintas tanpa hambatan. Mereka akan turun langsung ke jalan, meminta pengendara yang menghalangi jalur ambulans sedikit menepi memberi jalan. Tia sudah bergabung menjadi anggota komunitas ini sejak 4 tahun terakhir. Pengalaman pribadi, almarhum bapak sakit, terus naik mobil pribadi, hampir nggak ketolong gitu, terus singkat cerita udah almarhum lah ya gitu. Terus pulang kerja kena macet, ada apa di tengah kemacetan gitu kan, tergerak hati, jadi kayak keinget flashback almarhum bapak gitu buat ngebantu. Memang banyak kejadian di jalanan yang membuat niat baiknya malah berujung adu mulut dengan pengendara lain di jalan. Berantem, iya adu mulut, cuman kan harus bisa nahan emosi gitu kan, nggak enak juga sama keluarga pasiennya. Adu mulut sih pasti ada gitu, pasti ada yang kesenggol, ada yang nggak mau ngalah segala macem gitu. Terus saya bilang, ini di dalam ada nyawa yang harus ditolong sampai rumah sakit gitu. Namanya juga bekerja sukarela, tak ada upah ataupun tips bagi Tia sebagai anggota komunitas lintas ambulans Indonesia. Ia pun tak pernah mengharapkan imbalan dari pasien yang membutuhkan bantuannya. Nggak mau, karena kita mikir pasien aja kadang ada yang kurang mampu gitu kan ya. Dari segi nominal nggak kita menolak benar-benar relawan yang dari hati gitu. Meskipun dipaksa, ada yang maksa, cuman kadang ini udah ambil aja, tapi langsung saya masukin ke uang kas untuk keperluan dari relawan untuk Jumat Berkah apa segala macem gitu. Tia melakukan pekerjaan ini dari hati. Urusan bensin dan kelengkapan motor pun Tia tanggung sendiri.
Tak hanya berbaju komunitas dengan warna seragam, para anggota juga melengkapinya dengan apa yang mereka sebut standarisasi pendampingan, yakni helm, jaket, dan sepatu agar lebih aman. Dan tentu saja skill mengemudi yang baik. Banyak dari pendamping ambulan kita memasang sirine dan strobo, tambah klakson, tambah lampu tembak. Kalau bicara ke sirine strobo mungkin dari pihak kepolisian juga melarang, tapi balik lagi. Ketika kita tidak menggunakan itu, masyarakat kita masih kurang sedikit peka, atau kurang peka lah bisa kita bilang dengan kendaraan prioritas yang akan kita bantu untuk evakuasi pasien, jenazah, ataupun yang lainnya. Keberadaan relawan ini memang diwarnai kontroversi. Ada yang setuju, ada yang menganggapnya berbahaya, bahkan ada juga yang mencibir. Lebih bahaya sama pendampingnya ya, karena kan dia naik motor, terus biasanya dia mau ngebelah traffic gitu, terus ngebut, jadi kayak takut kenapa-napa ke orangnya, sama ya pastinya kena ke orang lain juga. Kalau menurutku sih bahaya banget, karena kan memang sudah ada orang yang berwenang untuk menangani itu kan, dan sudah ada izinnya. Jadi kita sebagai pengendara pun terganggu banget nih tentunya, karena sikap arogansi mereka, terus mereka seperti penguasa jalan, itu yang membuat kita juga bingung mau bertindak, karena mereka bukan pihak yang berwenang gitu sih. Namun bagi anggota kelompok ini, tujuan mereka hanyalah sesederhana ingin membantu kelancaran ambulans saat mengantar atau menjemput pasien. Kalau dari pihak kepolisian sih sejauh ini kita masih bisa berkoordinasi. Paling dari pihak kepolisian mau kemana? Mau sini Pak, misalnya contoh mau kemana? Mau jemput pasien atau mau evakuasi. Paling pihak kepolisian melihat, oke silakan dilanjut jalurnya. Diizinin, kalau dibilang diizin secara hukum kita nggak ada. Kita salah di mata hukum, tapi bergerak dari hati untuk kemanusiaan. Bagi Nasar, sopir ambulan yang sudah bekerja selama 6 tahun terakhir, kehadiran komunitas pengawal ambulans sangat membantu pekerjaannya dan membuat pasien gawat darurat segera tertangani dengan cepat. Alhamdulillah sampai saat ini merasa terbantu dan kita merasa senang. Antara pendamping dan ambulan kita ada sama tidak itu beda Mbak. Karena mungkin kita dengan tidak adanya pendamping akan lebih lama di perjalanannya. Koordinasi antara komunitas pengawal ambulan dengan sopir ambulans dilakukan lewat handphone. Sopir akan membagikan lokasi tujuan pasien yang akan dibawa, pengawal ambulans akan membuka jalan. Meski dari sisi kemanusiaan harus diacungi jempol, dari perspektif hukum, masyarakat yang melakukan pengawalan jelas melanggar peraturan. Pengawalan ambulans bukan wewenang masyarakat sipil. Kewenangan pengawalan berada pada petugas kepolisian, merujuk pada regulasi pasal 14 Undang-Undang Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Jadi orang-orang di luar ketentuan itu yang diatur dalam pasal 134 maupun 135 itu tidak diperbolehkan, Karena kalau mereka tidak bukan termasuk kendaraan yang bisa dipasang lampu isyarat termasuk siren dan sebagainya, kemudian dia melakukan suatu pemasangan kemudian digunakan untuk melakukan suatu pengawalan, itu merupakan suatu pelanggaran terhadap penggunaan isyarat lampu merah maupun pelanggaran terhadap pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Itu diatur dalam pasal 287 ya, 287 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di ayat 4 itu adalah kurungan 1 bulan untuk denda, paling banyak adalah 250.000. Kepolisian memang merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 135. Namun faktanya jarang terlihat pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap ambulans yang sedang bertugas. Munculnya gerakan masyarakat sipil untuk membantu kelancaran ambulans sejatinya merupakan respon terhadap realita kondisi jalanan. Maka diperlukan kesadaran penuh dari para pengguna jalan untuk selalu mendahulukan kendaraan yang termasuk prioritas di jalanan.